Apa kira-kira yang bakal dilakukan hewan yang kelaparan saat seseorang melemparkan makanan sisa ke depan dia? Apa nih kira-kira yang bakal dilakukan hewan itu? Secara naluri, tanpa pikir panjang nih, hewan itu bakal memakan sisa makanan itu. Tanpa si hewan ini bertanya ulang apakah makanannya ini beracun atau enggak, makanannya ini enak atau enggak. Yang penting dia bisa makan udah syukur. Tapi ternyata ini enggak beda jauh dengan manusia yang haus akan kasih sayang. Apa hubungannya tuh sisa makanan sama kasih sayang ini ya? Seseorang yang hidupnya tuh kering, yang sepi dari cinta, dari kasih sayang. Sekalinya ada yang ngasih sisa-sisa kasih sayang, udah langsung diembat tuh, tanpa pikir panjang. Dan perumpamaan ini aku dapatkan dari salah satu konten milik Laila Saleh. Aku membahas ini karena aku tuh pernah merasakan lelahnya berjuang dan berputus asa dari hidup. Dan setetes harapan kehidupan yang diberikan oleh orang lain, itu bisa membuat aku bergantung ke orang itu. Seakan-akan tuh aku gak bisa tanpa dirinya. Aku gak bisa melanjutkan perjuangan yang sepi ini tanpa dia. Ini aku ngomong bukan sekedar pasangan hidup ya, tapi juga teman dekat ada, sahabat juga ada, orang-orang yang seperti itu. Sama kayak yang hewan kelaparan tadi. Dia ini merasa harus mengikuti orang yang memberi dia sisa makanan. Karena kalau dia gak mengikuti orang ini, dia takut dia bakal kelaparan lagi. Kalau jauh dari si pemberi makanan itu. Padahal nih, kalau dipikir agak panjang sedikit, kita belum memeriksa apakah yang mereka berikan tuh pantas nggak buat kita makan. Apakah makanan yang diberikan tuh bisa meracuni kita atau enggak? Kita nggak ngerti, karena udah kelaparan banget. Nah, Laila Saleh ini mengatakan kalau orang yang memberi kita sisa makanan itu biasanya bukan orang yang baik. Kok bisa? Mau bantuin kita, mau ngasih kita makanan, kok malah bukan orang yang baik? Kita renungkan sedikit. Laila ini menjelaskan kalau orang-orang yang beneran sayang, beneran care sama kita, mereka tuh gak bakal ngasih sisa makanan. Mereka bakal membuat pesta makanan yang gede banget, khusus buat diri kamu, sebagai bentuk rasa syukur dia karena dia punya kamu, karena dia emang care sama kamu. Dia tuh bakal bikin pesta gede-gedean, bukan malah ngelempar sisa makanan ke kamu. Ngerti ya bedanya ya? Bisa jadi ya di titik saat kita tuh sangat-sangat kelaparan akan cinta, kasih sayang dan harapan, kita ini lupa dengan apa yang sebenarnya pantas untuk kita dapatkan sebagai seorang manusia. At least hanya sebagai manusia aja, bukan pribadi yang kamu ini unik, kamu ini spesial atau apa, enggak. Sebagai seorang manusia aja lah. Kita tuh lupa sebenarnya kita ini pantas untuk hal-hal seperti itu. Kita ini pantas diberi kasih sayang yang sebenarnya tuh sangat berlimpah. Gak cuman sekedar perhatian-perhatian kecil yang sebenarnya gak memiliki banyak arti dan gak begitu effort juga sebenarnya. Kita ini pantas memiliki dan mendapatkan harapan hidup yang luar biasa banget. Dan bukan sekedar harapan yang untuk melalui hari ini aja. Yang penting aku bisa melewati hari ini udah cukup. Gak salah sebenarnya, gak salah. Tapi kita tuh punya otak yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa gak dipakai? Menyanyiakan otak yang diberikan oleh Tuhan kan. Dan juga kamu dan juga aku, kita semua tuh pantas memiliki hidup yang membahagiakan dan memiliki dampak untuk orang lain. Jangan sampai lah kalau kita tuh bahagia sendirian tuh kayak orang asik gitu lah ya. Itu kayak kamu lagi nonton konser di GBK yang segede itu, tapi kamu sendirian doang, kayak aneh kan. Lebih seru tuh kalau rame-rame. Kamu seneng, teman-teman kamu seneng, yang lain juga seneng, ya kan? Nonton konser tuh ya enaknya rame-rame. Masa nonton konser sendirian di tengah lapangan gitu, aneh kan? Itu adalah definisi hidup bahagia buat aku. Jangan senang sendiri, tapi juga bagikan dengan orang lain. Terus gimana caranya biar bisa memiliki rasa pantas untuk memiliki hal-hal seperti tadi? Dan biar bisa membedakan si orang ini beneran care, orang ini beneran peduli. Oh ternyata orang ini cuma kepo-kepo aja. Gimana cara membedakan itu? Laila ini menjelaskan kalau kita itu harus mendapatkan cinta dari Tuhan dulu. Alah gitu-gitu doang. Sebentar. Aku jelaskan secara singkat. Kita ini terdiri dari fisik dan juga jiwa. Jiwa kita ini juga memerlukan nutrisi seperti yang diperlukan fisik kita. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang memiliki hati dan jiwa kita? One and only God. Kalau dalam Islam ya, hanya Allah yang memegang jiwa dan hati kita. Jadi yang bisa menyembuhkan dirimu ya hanya kasih sayang Tuhan aja sebenarnya. Gak bisa dengan yang lainnya. Mungkin ada yang langsung ngelempar pertanyaan kayak gini, kalau Tuhan itu sayang sama aku, kenapa dia tega biarin aku di situasi yang kayak sakit banget kayak gini? Tenang dulu ya, aku punya 2 jawaban untuk itu. Yang pertama, karena Tuhan ingin secara personal membentuk dirimu biar kamu tuh mampu mengemban tujuan luar biasa yang sudah Dia tetapkan sebelum kamu tuh lahir. Kamu tuh punya tujuan,
yang sudah dipilihkan langsung sama Tuhan buat kamu, khusus buat kamu dong. Dan kamu tuh dibentuk langsung sama Tuhan biar kamu tuh bisa menjalankan tujuan itu. Yang kedua, karena Tuhan tuh tahu kalau kamu tuh mampu, tapi kamu sendiri gak percaya sama dirimu sendiri. Kamu tuh perlu mendapatkan rasa sakit. Ya, kok bisa kita perlu dapat rasa sakit? Ini maksudnya apa-apaan? Oke, sabar ya, sabar. Kamu gak akan ngerti kan apa itu bahagia kalau kamu gak pernah sedih, ya kan? Kamu gak akan ngerti mana makanan enak, mana makanan gak enak kalau kamu gak pernah nyoba dua-duanya. Kalau kamu makan enak, kamu tetap aja bisa membandingkan, oh ini yang paling enak, ini yang kurang. Tapi kamu gak bakal bisa mengerti mana yang paling enak kalau kamu gak nyoba semuanya. Dan ini tuh sama aja, dan kamu gak akan ngerti gimana rasanya bangkit jadi lebih dari apa yang pernah kamu bayangkan. Kalau kamu tuh gak pernah terpuruk lebih dari apa yang pernah kamu bayangkan. Coba diresapi dulu. Dan kesimpulan untuk podcast ini, aku bakal beri kutipan dari Laila Salah. The one who truly care for you won't throw you a bone. The one who truly care for you will having a feast and celebration just for you. Oke, podcast kali ini sampai di sini dulu. Semoga kalian mengerti apa yang ingin aku sampaikan dengan baik. So thank you for listening to my podcast. See you on the next episode. Bye bye.